E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Keunggulan apa gitu ketika anak mengikuti kursus, seperti apa keunggulan yang bisa dihasilkan gitu dari anak? Ya, jadi di lembaga kursus itu lebih konteksnya kompetensi. Ya, kompetensi. Jadi anak-anak itu jadi lebih tahu apa kompetensi dia sebagai pribadi, sebagai anak, ya. Anak selama ini kan banyak orang kalau di sekolah kan banyak ya belajar fisika, belajar semua dipelajari kan. Teori-teori semua teori ya. dilaksanakan. Nah, kalau di lembaga kursus itu ada lebih cenderung spesifik, nanti yang arahnya kompetensi. Ya, jadi bagaimana kompetensi dia sebagai misalnya kompetensi musik, kompetensi komputernya bagaimana, ya kompetensi seni krianya, seni rupanya, apanya. Nah, itu lebih cenderung kepada kompetensi begitu. Nah, kan kalau di lembaga kursus setiap anak yang kursus dia dapat sertifikat seperti itu ya, Bang ya? Ya, itu tetap ada, mereka ada reward, ada dalam bentuk sertifikat, ya. Kemudian kalau ada lomba-lomba ya kan, kemudian lomba-lomba, misalnya lomba tata busana, tata kecantikan, apa segala macam, itu lebih cenderung lembaga-lembaga kursus yang berperan penting. Ya, misalnya kalau konteks LKP yang modeling, LKP yang berseni, LKP kemudian tata kecantikan, nah itu mereka penguatannya itu adalah kompetensi mereka. Nah, nanti kalau pas lomba ya mereka yang terlibat gitu kan. Kalau di sekolah kan tidak mungkin. Mereka bisa mempelajari begitu banyaknya kan yang harus dipelajari. Nah, ini lebih spesifik dia. Lebih spesifik di tempat kursus ini gitu ya. Jadi di situ nanti orang tua tahu, oh anak saya berarti kompetensinya ini. Oh anak saya kompetensi ini. Di mana gitu, bakat minatnya di mana gitu. Nah, ini kan pandemi udah jelas ya, bikin LKP ini mati suri, banyak yang tutup gitu. Sebelumnya apakah dengan kebijakan sekolah yang full day itu juga berpengaruh nggak? Ya, ini yang sebenarnya kita corona ini tsunami kedua. Tsunami pertama itu adalah ketika ada program Kementerian Full Day. Itu tsunami pertama kita. Itu kita wah luar biasa karena full day itu sampai sekolah itu sampai jam 4. Ya, ketika sudah sampai jam 4, kapan lagi mereka untuk mengikuti kelas kursus? Ya, ikut di lembaga-lembaga kursus. Kadang-kadang mereka juga ikut daftar di kursus, lembaga kursus, tapi mereka secara fisik ya, secara waktu dan segala macam udah nggak siap. Karena sudah capek, kelelahan ya. Lelah mereka sampai di lembaga kursus dan mereka kadang-kadang juga ya sampai jenuh, sampai mereka juga orang tua juga sudah lama-lama juga memaklumi. Nah, akhirnya ya kesimpulannya itu adalah ujungnya adalah mereka nggak mau belajar lagi di lembaga-lembaga kursus ya, kecuali kalau memang sudah sangat membutuhkan sekali. Makanya kalau dipresentasikan pada saat itu yang kira-kira waktu tahun sebelum program Full Day itu cukup pesat perkembangan lembaga kursus. Baik itu lembaga kursus yang sifatnya bimbel, yang sifatnya GO, yang sifatnya pelatihan itu cukup tinggi ya. Orang untuk animo untuk belajar di luar reguler itu ya, di luar formal ya kan, kami kan non formal itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Lalu kemudian muncul pandemi yang kedua ini. Jadi ini benar-benar jadi tsunami kedua. Mati suri udah berarti ya Bang. Di yang pertama masih bisa bernapas. Nah, ketemu pandemi ini. Nah, di situ paeh matinya habis-habisan tuh di situ begitu ya. Kita tidak bisa sudah jatuh tertimpa tangga juga kalau begitu ya. Nah, ini kita berupaya, tapi tetap berupaya bagaimanapun juga para pengelola LKP ini tetap berupaya. Ya, tetap berupaya. Dan mudah-mudahan pemerintah Kota Tasikmalaya ya dengan acara seperti ini bisa memfasilitasi Mbak Tina kepada pemerintah kota kita juga disampaikan. Ya, mudah-mudahan sekarang lembaga-lembaga kursus Bu ya diberikan program-program pelatihan karena sekarang itu sudah mengarah kepada kompetensi Bu. Kompetensi itu ada di mana? Ada di lembaga kursus. Nah, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pendidikan, Naker ya itu
saya pikir sudah memahaminya ya. Makanya harapan kita juga tahun ini ya masih sampai Agustus sampai Desember ini mohonlah diberikan kebijakan-kebijakan dalam hal konteks program ya. Tahun kemarin itu cukup banyak program-program yang disampaikan kepada lembaga kursus sehingga lembaga kursus cukup ada produktif begitu ya. Tidak terlalu kehilangan ya, kayak seperti WUB ya. Iya, WUB itu yang melatih itu dari lembaga kursus. Oh iya, betul ya, betul. Dari lembaga kursus yang melatih itu. Ya, kemarin itu ada yang tata busana, kecantikan, itu dari lembaga kursus. Ya, cuma harapan kita adalah ingin HIPKI juga masuk dalam ketatanan mempersiapkan juknis-juknisnya. Nah, kalau lembaga kursus ini saya lihat WIB ini adalah cuma hanya mengeksekusi program tersebut. Ya, pinginnya sih kita kan dilibatkan karena gini. Kalau WUB itu ya sedikit saya singgung ya, WUB itu bagus produk ya. Betul, programnya ya, bagus ya. Cuma regulasi untuk mempersiapkan itu harus diperhatikan. Harus punya SOP gitu khusus. Karena gini, kalau WUB saya lihat pelatihan maksimal 1 minggu ya. Sebenarnya pelatihan maksimal 1 minggu. Maksimal 1 minggu, bahkan sampai 3 hari kan. Ada yang dipercepat gitu. Nah itu salah. Di ujung enggal lagi. Iya, itu mau buat apa kan? Iya gitu. betul. Kayak kecantikan rambut 2 hari 3 hari pelatihan, nggak bisa. Apalagi musik, apalagi komputer, apalagi desain begitu ya, nggak bisa. Nah itu yang sebenarnya yang kita mau sampaikan kepada Pemkot ya, melibatkan itu. Kalau LKP itu jelas Bu ya. Ada SP jelas. Kalau pelatihan itu minimal 150 sampai 200 jam. Betul. Untuk supaya mereka bisa keluar dengan konteks bahwa peserta itu kompetensinya ada. Ya. Nanti lalu kemudian yang kedua, LKP itu jelas ada regulasi SKL, surat kelulusannya. Ya, jelas ada standarisasinya. Ya, dengan ujian. Yang uji itu nanti jelas juga ada dari LSK dan ada dari LPSN. LPSN-nya. Ya, LSK itu dari lembaga sertifikasi kompetensi. Ya, kalau yang satu lagi adalah lembaga profesi. Ya kan? Itu jelas. Dan standarisasi untuk ujiannya juga jelas. Nah, makanya konteks di WUB ini kita juga di mana nanti outputnya di mana gitu. Nah, kalau LKP itu jelas. Ada MOU dengan Dudi. Dunia usaha ya. Dunia industri, usaha, dunia juga, kerja kan. Ya, itu jelas. MOU-nya ada, ya kan. Jadi outputnya jelas. Nah, ini WUB ini kita ya kalau hanya untuk memberikan konteks pengetahuan ya it's okay, nggak masalah kan. Untuk meningkatkan pengetahuan misalnya tata boga untuk meningkatkan mereka untuk bisa membuat kue ya nggak masalah. Tapi kan mereka konteks WUB ini kan dalam rangka untuk mengurangi pengangguran kan. Kan outputnya mengurangi pengangguran kan gitu. Berarti kita harus ada MOU dengan Dudi, harus ada kerjasama dengan Dudi. Ya seperti itu. Nah itu yang mungkin kalau singgung sedikit tentang WUB. Nah kalau HIPKI ini wilayahnya apakah per kota, per kabupaten berbeda-beda ya? Jadi HIPKI itu ada kota, ada kabupaten. Kita kebetulan DPC HIPKI kota. Kabupaten ada lagi. Teman-teman kita kabupaten di provinsi sama nasional. Ya. Baik, tadi sudah dijelaskan. Terakhir nih Bang, sudah pernahkah datang ke DPRD menyampaikan persoalan-persoalan yang tadi kita obrolin? Ya, jadi dalam waktu dekat kami akan audiens ya dengan legislasi dan eksekutif ya terkait bahwa LKP ini Kota Tasik ini perlu diperhatikan juga gitu. Diperhatikan juga. Sedih melihat ada program 5 juta di bawah harus dapat bantuan ya, ada BLT, ada dan seterusnya. Ini LKP bantuan apa? Apalagi hari ini kita dapat sekolah-sekolah dapat bantuan kota. LKP, semakin gigit jari, jarinya makin lama makin potong, gigit jari. Padahal di masyarakat ini LKP perannya juga sangat penting begitu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi saya mau menyampaikan berarti ini closing saya adalah lembaga kursus itu adalah pahlawan-pahlawan, bisa pahlawan pendidikan, bisa pahlawan untuk mengurangi pengangguran. Ya, kenapa saya sampaikan itulah? Mereka ini tidak
mereka ini mandiri Bu ya. Mereka berjuang sendiri, cari tempat buat siapa prasarananya, semua itu mereka itu buat sendiri ya. Mereka keinginan sendiri, mereka inisiatif sendiri. Beda dengan sekolah-sekolah lainnya. Sekolah lainnya kan misalnya SD, SMP, SMA itu kan ada bantuan dari pemerintah kan, sehingga ada gedung, sehingga ada sarana prasarana. Nah kalau lembaga kursus itu adalah keinginan para teman-teman itu untuk supaya mereka membentuk LKP itu, dan nanti outputnya itu mereka tamat dari situ, mereka pengetahuannya baik atau pengangguran semakin menurun. Karena mereka bisa berwirausaha sendiri gitu ya. Lulusan-lulusannya itu banyak yang mandiri berdiri sendiri. Kayak Tata Boga Bu ya. Mereka sekarang belajar ya, lalu kemudian nanti tamat dari situ mereka buat kue Bu. Betul. Ya, jualan kue mereka. Banyak itu sekarang tamatan tata busana, kayak kecantikan rambut, gunting Bu. Alumni tata kecantikan rambut itu Bu, sekarang mereka juga udah buka usaha sendiri. Buka salon, segala macam. Nah itu. Nah ini yang saya yang saya menjadi miris. Ini kan pejuang teman-teman, pejuang pendidikan, pejuang mengurangi pengangguran, terus kemudian pejuang untuk paling tidak adalah para pengurus LKP ini mendapatkan hidup ya, pekerjaan melalui LKP itu. Itu sungguh luar biasa. Itu yang saya katakan adalah pemerintah dalam hal ini kota dan pemerintah pusat harus ada perhatian khusus pada mereka, karena saya sampaikan yang tadi gitu. Baik nih, terima kasih sekali Bang sudah hadir menemani saya hari ini. Nanti saya juga akan testimoni langsung dengan pemilik LKP terkait tadi yang sudah kita obrolkan, yang kita obrolin sama-sama, bahwa ini memang harus diperjuangkan. Semoga perjuangan teman-teman LKP tetap semangat, LKP juga tetap berjalan, karena bagaimanapun juga untuk kebaikan dan bermanfaat bagi masyarakat begitu ya. Terima kasih Bang Kepler sekali lagi. Nanti saya akan langsung tanya pemilik LKP. Baik. Nah sekarang saya mau tanya langsung, konfirmasi langsung ke pemilik LKP. Di sini sudah ada Pak Budianto, beliau pemilik dari LKP BPM. Pak, betulkah tadi yang disampaikan kalau sekarang kondisi LKP memang sedang mati suri begitu ya, mati suri begitu Pak. Gimana nih pengalaman Bapak nih? Benar sekali yang tadi dikatakan oleh Bang Kepler ya, tentang nasib LPK, terutama khususnya di pandemi COVID-19 di pertengahan Maret. Kita sendiri dari pertengahan Maret, setelah ada pengumuman dari pemerintah tentang wabah pandemi COVID ini, ya LKP khususnya mungkin semua ya terdampak. Kita memang pada saat itu kehilangan siswa. Dalam arti siswa tidak ada yang mau berkursus di kami akibat pandemi tersebut, karena kan mungkin gencar-gencarnya itu akibat dampak dari COVID tersebut. Gitu. Jadi kita memang betul terdampak. Betul sekali. Berapa penurunan yang di LKP Bapak? Saya signifikan Bu. Di LKP saya aja dari bulan Maret sampai April, Mei itu loss nggak ada sama lagi sekali. Pada bulan Juli dan Agustus. Karyawan yang Bapak miliki atau instruktur, bagian admin dan sebagainya ada berapa banyak? Alhamdulillah karyawan kami tidak dirumahkan, tetap aja stay di LKP. Itu untuk admin ada 1 orang, untuk instruktur kurang lebih ada 3-4 orang. Seperti itu. Mereka tetap stay begitu ya? Dengan konsekuensi kita lah membayar mereka seperti itu. Ini harapannya apa Pak? Keinginan Bapak ke depannya harus seperti apa? Harus ada regulasi apa? Harus ada kebijakan dan solusi seperti apa supaya LKP juga masih tetap bisa operasional dan sebagainya? Ya, kebijakan mungkin regulasi yang kami harapkan yaitu dari pemerintah setempat ya, itu mungkin segera diberlakukan tatap muka. Karena apa? Dengan tatap muka mungkin nantinya ada mungkin beberapa murid-murid kami khususnya di LKP yang mungkin akan melanjutkan seperti itu, dengan kita juga memperhatikan protokol kesehatan. Pasti itu. Kita juga udah siapkan sih di sana, misalnya bak cuci,
hand sanitizer kita udah siap. Udah siap semuanya sebetulnya. Udah siap kita masalah itu untuk protokol kesehatan. Jadi regulasi ini mudah-mudahan kalau diizinkan oleh pemerintah mungkin dalam bulan-bulan September ke depan ada suatu regulasi yang membolehkan tetap buka seperti offline-nya harus ada. Tapi di Bapak juga menyelenggarakan secara virtual gitu, mengikuti sekarang tren yang memang sedang berjalan begitu? Ya kita sebetulnya udah mengajukan Bu itu, udah mengajukan proposal ke instansi terkait ya. Mungkin memang kita juga alhamdulillah sih dari beberapa LKP kita juga yang termasuk yang diberi program tersebut. Alhamdulillah kita diberi program tersebut ya, namanya program PKK ya kalau di LKP seperti itu. Begitu ya Pak ya. Ini ngomong-ngomong Bapak apa aja bidangnya yang memang ada di LKP Bapak? Kebetulan saya sendiri di LKP itu membidangi satu komputer ya. Desain grafis. Khusus komputer lah, terus akuntansi. Terus ya bimbingan belajar yang lain. Bimbingan belajar yang lainnya. Ini kata Bang Kepler tadi kan ini adalah tsunami kedua sebetulnya. Tsunami pertama ngalamin juga gitu Pak? Iya ngalamin yang itu. Di full day itu kita ngalamin juga. Ngalam semua kan ngalamin juga ya. Merasakan hal-hal seperti itu. Saya pikir Bapak nggak ngalamin tapi ngalamin juga. Ngalamin juga seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan. Alhamdulillah. Alumni gimana Pak? Alumni yang memang mereka pernah kursus di tempat Bapak gitu, biasanya ada alumni yang tercatat begitu? Ya alumni ya kita kan selama ini kita juga bekerja bersama dengan Dudi. Dunia Usaha dan Dunia Industri diantaranya itu Plaza Asia. Kita bekerja dengan Plaza Asia, alumni kita alhamdulillah sudah ada yang ditempatkan di Plaza Asia. Seperti itu. Di bidang akuntansi. Di bidang akuntansi. Alhamdulillah ada beberapa orang yang mungkin catatannya di kantornya ada segitu. Luar kota dengan dunia usaha luar kota seperti apa? Kita belum berdua. Tidak hanya baru kalian Tasikmalaya, kota Tasikmalaya. Ada beberapa sih, ada sekitar 10 lah. WUB diikut sertakan juga nggak Pak? Saya WUB waktu itu tidak diikutsertakan. Tidak ikut di WUB, saya konsen ke yang lainnya lah seperti itu. Baik. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak ke depannya dengan kondisi saat ini yang kita tidak tahu sampai kapan kondisi saat ini akan berlangsung gitu. Harapannya seperti apa untuk pemerintah, untuk para pemilik kebijakan khususnya supaya kita juga bisa tetap beroperasi, bisa tetap operasional, berjalan dan tetap bisa mendidik anak-anak yang memang kursus di tempat kita begitu Pak. Harapan kami mungkin ya dari LPK ya khususnya tentang COVID ini cepat-cepat berlalu lah ya. Dalam arti kita kembalikan kita juga ya bagaimana kita harus memproteksi diri dalam arti segala sesuatu yang itu harus kita lakukan. Bahwa di antaranya pakai masker, mengurangi kerumunan dan jaga jarak gitu ya. Sementara memang sih kalau saya lihat di luaran sana ya masih ada sih banyak yang tanpa masker seperti itu. Ya intinya di itu. Kalau misalnya COVID ini telah berlalu ataupun berkurang lah dari kota Tasikmalaya ini, insya Allah nanti kebijakannya akan mengikuti saya rasa seperti itu. Harapan kami nanti dengan segeranya ini segera berlakukan kembali normal seperti sebelumnya ada COVID seperti ini. Sebelum ada COVID ya harapannya bisa normal kembali. Kemudian bantuan juga ada gitu. Oh iya, pasti kalau COVID-nya gue ada bantuan sama ada seperti itu signifikan lah seperti itu. Mudah-mudahan ada bantuan untuk LKP ini ya seperti halnya bidang-bidang lain gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Budi testimoninya tadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan sukses selalu untuk LKP-nya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa Radar ID, itu tadi perbincangan kita di kesempatan hari ini dengan HIPKI Kota Tasikmalaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai bertemu lagi di tema lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.